Halo teman sehat, saya Dr. Aini, dokter umum. Hari ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang populer di masyarakat terkait dengan penyakit difteri. Difteri adalah suatu infeksi menular yang disebabkan oleh bakteri yang sering menyerang saluran pernafasan bagian atas, terutama pada tenggorokan dan hidung. Difteri dapat juga menyerang pada kulit. Hati-hati ya, difteri dapat mengancam jiwa dan sangat berbahaya. Difteri disebabkan oleh suatu bakteri yang bernama Corynebacterium diphtheri. Penyebaran difteri sangatlah mudah melalui udara, contohnya bersin, batuk, melakukan kontak langsung dengan benda atau mainan yang mengandung banyak kuman difteri. Jangan lupa lesi kulit yang mengandung kuman difteri, penyebarannya sangat mudah terjadi terutama di lingkungan penduduk yang padat dan sanitasi yang sangat buruk. Difteri dapat mengenai semua umur, anak-anak, remaja, maupun dewasa. Pada anak-anak, biasanya belum mendapat imunisasi difteri atau yang sering kita sebut dengan imunisasi DPT. Atau anak-anak mungkin sudah mendapatkan imunisasi difteri tetapi tidak lengkap. Pada remaja maupun dewasa, terjadi pada daya tahan tubuh yang rendah atau imunisasi yang tidak lengkap. Gejala difteri mirip dengan infeksi saluran pernafasan yang sering kita alami. Contoh, demam, batuk, sakit tenggorokan atau nyeri tenggorokan atau nyeri menelan, pilek, atau pasien dalam keadaan lemas. Ciri khas difteri terdapat selaput tipis berwarna keabu-abuan di tenggorokan yang sering kita sebut dengan pseudomembran. Selaput ini bisa diketahui setelah diperiksa oleh dokter. Gejala difteri akan timbul 2-5 hari setelah pasien terinfeksi kuman difteri. Membedakan penyakit difteri dengan penyakit infeksi saluran pernafasan atas yang lainnya adalah terdapat pseudomembran pada pasien difteri. Pseudomembran itu apa sih, Dok? Pseudomembran adalah selaput tipis yang berwarna keabu-abuan yang berada di tenggorokan. Penyakit difteri adalah penyakit yang berbahaya apabila tidak segera ditangani akan mengancam jiwa. Apabila terdapat gejala ISPA atau infeksi saluran pernafasan atas seperti demam, batuk, sakit tenggorokan, pilek, ataupun lemas disertai dengan terdapat selaput tipis berwarna keabu-abuan, disarankan segera periksa ke dokter terdekat. Apabila terdiagnosis difteri, maka akan dilakukan 1. Pengobatan di ruang isolasi 2-3 minggu untuk mencegah terjadinya penularan. Yang kedua, akan dilakukan pemberian antitoksin dari difteri. Yang ketiga, dilanjutkan pemberian antibiotik selama 14 hari. Yang terakhir, akan dilakukan pemeriksaan penunjang untuk menentukan bakteri apakah masih ada atau sudah tidak ada. Penyakit difteri dapat disembuhkan dengan penanganan yang tepat dan observasi yang ketat yang dilakukan oleh dokter. Yang dilakukan untuk mencegah difteri adalah 1. Pemberian vaksin DPT lengkap, difteri, pertusis, tetanus, 2, 3, 4 bulan, selanjutnya 18 bulan dan dilanjutkan pada usia 5 tahun. Untuk remaja bisa diberikan pada usia 10 tahun dan 18 tahun. Dalam kondisi apa sih orang perlu diberi antibiotik untuk difteri? Saat dokter telah melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik pada pasien. Saran lain agar mencegah penyakit difteri adalah dengan menjaga higienitas diri dan sering mencuci tangan dengan baik dan benar. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa di-like, share, dan subscribe channel Lab Parahita untuk mendapatkan video-video kesehatan lainnya. Yuk, mari kita cek!